kami mengutip. Saya nggak sama. Saya lagi ngomong sama di bawah. Saya ini ngomong bukan cuma kamu, Mayor. Kalau sudah ada perjanjian hatuha di antara kita, aku akan fokus sama kau. Tapi aku belum ada perjanjian hatuha dengan kau, satu. Yang kedua, hakku bicara di Room Muslim ini lebih baik mensiarkan Islam ketimbang mendengarkan ocehan kalian yang tak ada data terkait agama kalian. Karena aku adalah seorang muslimah, prioritasku adalah mensiarkan Islam, mensondingkan berulang-berulang. Kecuali ini Komal Kristen, wajar kalian sampaikan agama kalian. Ya, nah ketika kau sudah membuat perjanjian denganku, ada tema, ada timer, mari kita angkat. Tema apa yang mau kau bahas? Kau terikat denganku nanti kalau diskusi. Tapi kalau cuman ocehan-ocehan nggak ada dasar, ngapain aku harus dengarkan? Jangankan kau, Yonatan Purnomo, seorang doktor yang mengeluarkan jurnal ilmiah, bahkan reputasi jurnalnya itu Scopus, jurnal internasional, Scopus 1 ya kalau nggak salah. Bilang kitab kalian itu banyak salahnya. Bahkan LAI itu menggunakan kitab yang tidak kanon. Kau pula yang mau dengarkan. Siapa kau, Kak Major? Jangan-jangan kau nggak tahu mana Septuaginta apa itu teks Mesora. Sedangkan Yonatan Purnomo saja itu sudah viral mengatakan kitab kalian tidak kanon. Siar aja, fokus aja siar. Kamu bukan bos saya bukan budak. Saya mau apapun yang saya katakan. Jangan bahas agama Suka lain. saya dong. Saya bahas agama lain. Saya bahas di sini. Kenapa? Kau jadi Siapa orang. kau? Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Aku Rifa. Aku adalah orang yang belajar. Gaskan. Apa kau jadi kayak guguk? Kayak gini lah kalian punya roh kudis nih kayak gini. Kalian kalau punya roh setan gini kalian. Siar itu artinya menyampaikan bahwa inilah agamaku benar, agama kalian yang tidak benar. Contoh, kau tidak mampu membuktikan kitabmu itu apakah betul penulisnya Matius atau tidak. Bisa nggak kau buktikan kalau penulis kitabmu Matius? Bisa kau tunjukkan? Ya udah ngapain kau kesini? Kalau kau tidak mampu menjawab pertanyaan umat, oh saya jelas, saya narasumber di Komal ini. Kau siapa? Siapa kau mau dibuktikan coba? Kenapa kau? Kau siapa? Kau emangnya siapaku? Kau apa siapa? urusanmu? Aku narasumber di Komal ini. Bahkan aku bisa jadi Tuhan di Komal ini. Saya Kristen. Kenapa? Pandi turunkan laki-laki ini. Nggak ada guna dia, nggak ada otak. Mulutnya kayak sampah. Nah, ini kalian nih. Bukti kalau kalian penyembah iblis adalah kalian tidak mampu membantah argumen saya. Terbakar ketika saya jelaskan bongkar apa yang ada di kitab kalian. Saya katakan sekali lagi. Yonatan Purnomo mengatakan bahwa kitab kalian tidak kanon. Bukan saya kutip perkataan Yonatan Purnomo. Siapa Yonatan Purnomo? Seorang ahli teologi, fasih bahasa Yunani, fasih bahasa Ibrani. Kau siapa, Sinambela? Kau jangankan fasih bahasa Ibrani, terjemahan pun kau kadang-kadang mungkin bisa tersesat. Kau pula mau menghalang-halangi kami diskusi akademis di sini. Siapa kau? Saya bisa jadi tuan di sini karena tuan artinya adalah kurios. Bahkan pemilik keledai di kitab kalian itu adalah kurios. Saya pemilik Komal ini sekarang, ya saya bisa turunkan, bisa naikkan siapapun di sini. Minta tolong kalian sama Tuhan kalian, nggak bisa kalian naik, nggak bisa kalian turun kalau tidak seizin saya. Buktikan itu. Minta tolong sama Tuhan kalian, bawa Roh Kudus kalian. Saya di Komal ini bisa atur siapa yang turun, siapa yang naik. Paham kalian? Kalian pikir kami ini mau dijajah sama kalian? Kalian masuk Komal kami, ngatur-ngatur kami. Siapa kau? Dosenku kau? Kalian tidak siap mendengarkan kebenaran. Itu urusan kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami harus tegas? Kenapa kami umat Islam harus tegas? Kami tidak mengizinkan namanya pembodohan dan penyesatan. Ketika diajak diskusi akademis, mencret kalian. Ditanya baik-baik, nggak mampu menjawab. Bertanya pun kalian salah. Saya katakan sekali lagi, apa yang kalian bawa di hadapan umat Islam terkait agama kalian itu urusan kalian. Tapi ketika kalian di ruang publik, hak kami mereaction. Ketika kalian bilang kitab Taurat itu punya kalian, apa urusan Taurat dengan kalian? Siapa kalian? Bani Israel? Ada data-data yang menunjukkan kitab Taurat diberikan kepada Bani Kunarion seperti kalian. Bahkan Yesus pun mengatakan bahwa orang di luar Yahudi itu sama seperti Kunarion. Guguk. Kalian siapa? Ada orang Yahudi mengakui kalau kalian itu juga memiliki kitab itu. Ada bukti-buktinya. Itu yang diminta Fandi. Naik ke sini nggak mampu berargumentasi, malah kejang-kejang kesetanan. Terbukti kalian penyembah iblis. Bantah lisan saya ini. Kalau tidak mampu membantah, kalian jedotkan kepala kalian ke dinding. Itu urusan kalian. Tidak ada urusannya dengan saya. Saya buktikan dengan akademis bahwa ketika kalian mengklaim kitab itu punya kalian, itu klaim sepihak kalian. Pertanyaannya adalah siapa kalian? Bani Israel. Bisa kalian membuktikan kepada kami kalau kalian berhak atas kitab itu?
Bisa kalian buktikan kepada kami bahwa rabi-rabi Yahudi mengklaim bahwa kitab itu juga untuk kalian? Saya kasih tahu. Ada dalil dalam kitab Taurat itu bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Kalian mengklaim tidak masalah, tapi jangan di hadapan kami kalian menipu kami. Kami tidak akan izinkan kalian menipu. Komal ini anti penyesat, anti penipuan. Kalau kalian punya ilmu naik ke atas, tapi kalian jelaskan dulu. Coba tunjukkan kepada kami siapa yang mengkanon kitab kalian. Siapa penulis kitab kalian? Ngerti kalian? Ngaku-ngaku punya tapi nggak tahu asal-usul kitab kalian. Yonatan Purnomo saja mengatakan LAI itu menggunakan kodeks yang tidak kanon. Kalian pula yang bukan siapa-siapa jemaat awam mau mengajari kami umat Islam. Belajar kalian. Coba kalian ngerti nggak apa itu Septuaginta? Naik ke atas yang Kristen. Jelaskan itu kalau memang kalian lebih berilmu dari saya. Tidak perlu saya harus membanggakan diri, tapi saya membuktikan saja kalau kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Naik kalian ke atas. Ahli kalian, pendeta kalian, naik kalian ke atas. Bantah kata-kata saya. Nggak usah berantam-berantam kayak mama-mama di pasar kau. Laki-laki tapi kelakuan kayak mama-mama. Kalau mau berantem kita ketemunya di ring tinju. Ya, Jimmy Sinambela, mulutmu kayak perempuan, mulutmu yang keluar sampah. Kenapa kau tantrum di komal orang Islam? Kesurupan setan kau barusan ya? Lucu. Tidak mampu membantah malah kesurupan. Jelaskan saja, kau ngerti apa tentang Septuaginta? Siapa penulis Septuaginta? Jelaskan kepada kami umat Islam. Bagus-bagus kau ngomong. Itu pun kalau kau tahu, kalau nggak tahu diam kau sudah. Bagus Kak. Bagus itu Kak, gas terus dia. Biar tahu dia. Itu ada satu lagi nanti Kak, kapan-kapan itu ada Mika dia host dari itu juga Kak, dari Kristen juga dia. Semalam masih dibully-bully aja Pak. Orang bukan saya sih, saya nonton aja sih semalam. Bang Toko Muslim atau Kristen Bang? Muslim. Ya, di mute dulu Bang ya, di mute dulu ya. Silakan teman-teman Kristen kirim permintaan naik, typing di bawah yang Kristen, aku Kristen Bang. Supaya dinaikkan. Ya teman-teman ini mau sholat asar ya, habis siap, ya. Siap. Teman-teman dikencangin tap-tapnya ya, biar komalnya kuat. Untuk teman-teman Kristen, silakan kalau mau naik kirim permintaan. Yang Muslim standby dulu, kawan-kawan Muslim ya. Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Nah kan, tap-tap layar ya. Andi, kau mau kali diatur perempuan. Di mana sih harga dirimu sebagai laki-laki? Disuruh turunkan kau turunkan. Dia narasumber saya, Bang Jimmy. Gimana? Emang cerita? Saya ada bicara tadi agama saya. Kenapa kau turunkan? Ada saya menghujat kau. Ada saya merendahkan kau. Ya anak gadis. Bukan begitu, Pandi. Dia tadi ini komal begini. Akademis, bukan komal anak gadis. Bukan. Begini, Pandi. Saya tidak mau jadi tersangka. Lidah saya tidak bisa menjamin. Jadi sebelum saya jatuh jadi iya, kau nggak bisa menjamin, kau nggak punya kudus. Tuh kan, kenapa kau kepanasan kan? Kau, Dek? Kau yang kepanasan. Kau tengok tuh rambutmu kebakar itu. Kau nggak lihat rambutmu terbakar itu? Pori-porimu semua udah ketutup. Nggak tengok kau udah panas kau itu kan? Naik-naik ke sini kok curhat kau. Kayak anak gadis. Naikkan lagi Fandi, saya mau merukiah dia. Naik kok Jimmy Sinambela. Tapi kok jangan kayak anak gadis. Pandi, ku bilang sekali lagi sama kau ya Pandi. Jangan kau kayak anak gadis lah. Kau jangan kayak perempuan kau Pandi, laki-laki kau. Aku pula. Kau laki-laki atau perempuan? Saya tanya dulu. Pandi, kau laki-laki atau perempuan? Aku adalah pendekar anak buah Yesus yang mengajarkan supaya ajaran Yesus itu jangan menyimpang. Pandi, tahu kalau cerita tentang agama saya nggak bodoh. Karena tertulis di Alkitab saya, Bapak maafkan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu aja pedoman tertulis saya. Di kitabmu itu? Di kitab apa tertulis? Di kitabmu yang mana? Kenapa, Dek? Mau masuk Kristen kau? Di kitab ngapain aku nyembah manusia? Mau masuk Kristen kau? Kenapa kau penasaran dengan kalimat itu, Dek?
Penasaran. Adek, kenapa kau Aku ingin penasaran? membuktikan kalau kau itu Siapa? bukan pendusta. Kau siapa? Kau siapa? Oh, saya narasumber di sini. Oh, Bahkan saya begitu. katakan kalau aku bilang Van diturunkan, kau diturunkan. Begini, kau- Minta tolong kau sama Yesus, kau nggak bisa naik lagi ke sini. Begini, kau buktikan aja Gimana? agamamu Kau mau benar. naik atau Saya mau dengar kau buktikan mau aja di sini agamamu. atau enggak? Oh, ini saya lagi buktikan. Mau di Ya, sini enggak? Buktikan aja Mau di sini agamamu enggak? benar. Saya Yaudah, mau dengar. diam kau. Aku buktikan bahwa Al-Quran Ya. benar. Diam kau ya. Baik, bukti bahwa Al-Quran itu benar adalah tidak ada tiruan Al-Quran seperti Bible yang banyak apokrifanya. Bible itu bahkan ada ayat atau kitab yang dibuang oleh denom-denom Kristen lainnya. Contoh, ketika Katolik mengkanonisasi Bible dengan 72 kitab, datang Martin Luther dibuang Deuterokanonika. Artinya ada kitab yang dianggap kitab suci oleh denom lain, dianggap bukan kitab suci oleh denom lain. Maka inilah bukti kebenaran Al-Quran buktikan yang aja Islam benar. ini aku lagi buktikan Islam benar. Cerita Maka tentang dengan Alkitab adanya supaya- kitab-kitab apokrif, kitab gimana sih semisal kau? dengan tulisan-tulisan Lukas, Matius, Lukas itu ternyata ada tiruannya, membuktikan bahwa Al-Quran benar. Seorang nabi akan datang dengan klaim besar bahwa dia adalah seorang nabi, maka dia diperkuat dengan mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat yang masih bisa dirasakan saat ini, yang mana challenge Al-Quran tidak mampu dibantah oleh orang Kristen. Walaupun kalian minta tolong sama Roh Kudus, walaupun kalian minta tolong sama Yesus untuk membuat semisal Al-Quran, tidak akan pernah sanggup dan mampu. Allah sudah men-challenge itu dalam Al-Quran. Inilah bukti bahwa Al-Quran itu benar. Dengan terbukti kitab kalian itu tidak jelas, terbukti banyak tiruannya, terbukti banyak sengketanya, bahkan kata pendeta Yonatan Purnomo, ada 6.000-an kesalahan di kitab kalian. TB1 dengan TB2 bentrok, antara yang online dengan cetak bentrok, kitab dengan kitab bentrok, ada kitab hilang, kitab yang ditiadakan, kitab yang dilempar ke belakang. Maka inilah benar kata Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan. Ya. Jadi celakalah mereka yang membuat kitab dengan tangannya lalu mereka menjual dengan harga murah. Berbagai macam versi kitab kalian dijual dengan harga murah dan paling banyak laku. Kenapa? Karena memang tujuannya adalah cuan. Setidaknya itu yang dikatakan oleh pendeta MYM. Maka realitas konkret yang terjadi pada saat ini membuktikan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian mengaku kalian adalah orang yang punya Roh Kudus, berkata ini dari Tuhan, tapi kalian hanya penjual kitab yang direvisi. Saya akan tunjukkan salah satu contoh pernyataan dalam pendeta kalian sebagai bentuk bahwa saya tidak pernah menipu seperti yang dilakukan oleh Jimmy Sinambela tadi, ya. Maka saya akan tunjukkan kepada kalian apa kata pendeta MYM terkait kitab kalian itu, ya. Nah, saya akan tunjukkan bahwa ya, kami umat Islam itu tidak perlu menghina agama kalian, karena kalian sendiri sudah membantu kami untuk menghina agama kalian. Jadi kami tidak perlu hina. Kalian yang menghina agama kalian sendiri, oke? Nah, itu kita punya bukti semuanya. Nah, ini dia. Ya, sebelum ditunjukkan saya sapa dulu ya. Liora ini Kristen atau Muslim? Bang Adi Syaputra Kristen atau Muslim? Silakan dibuka mute-nya, teman-teman. Kalau tidak ngomong itu biasa diturunkan otomatis. Bang Adi? Kristen, Bang Wan. Oke. Waalaikumsalam Bang Lontong. Saya berada. Oke. Liora Kristen atau Muslim? Oh, saya Kristen, Om. Oh iya, silakan. Teman-teman juga Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. ya sambil tap-tap layar ya. Lanjut. Ya. Mari kita dengarkan bersama pernyataan seorang pendeta bernama Muria Walianto Manalu, seorang pendeta Tritunggal yang sangat prihatin dengan banyaknya kritikan terhadap LAI. Diduga LAI banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan, dan bahkan kita dengarkan MYM sendiri mengakui bahwa mereka yang mengkritis adalah orang-orang yang pakar. Ini dia. Sumber yang sah untuk bisa membantah saya. Saya sudah persiapkan mulai bikin Alkitab versi sendiri lalu mempersalahkan LAI tidak kanon katanya. Itu seperti yang namanya Yonatan Purnomo itu, dia tidak tahu dia keluar dari hutan mana itu, tiba-tiba mau membuat Alkitab sendiri. Kita lihat nanti Alkitabnya laku apa enggak. Laku atau tidak? Masya Allah. Seorang pendeta MYM mengakui bahwa ternyata orang-orang Kristen membuat kitabnya untuk laku atau tidak. Allah sudah berfirman 1400 tahun lalu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi samanan qalilan.
Allah sudah katakan dalam Al-Quran, ketika kalian bertanya kepada saya, tunjukkan kebenaran Al-Quran, apa yang disampaikan Al-Quran 1400 tahun lalu tervalidasi. Bahkan di tahun 2024. Ya, Al-Quran mengatakan, celakalah kalian yang membuat kitab dengan tangan kalian, lalu mengatakan ini dari Tuhan, kalian hanya ingin menjualnya. Bahkan pendeta kalian sendiri mengatakan bahwa tokoh-tokoh kalian membuat kitab revisi, lalu jual. King James Version, jual. TB1, jual. TB2, jual. Tapi ternyata setelah dibuktikan, TB1, TB2 bentrok, kontradiksi. Yang cetak dengan yang online, kok bentrok. Ada 6.000 kesalahan dari LAI secara terjemahan. Lalu bagaimana mungkin kalian mengatakan bahwa kitab kalian itu adalah kitab yang diilhami oleh Roh Kudus? Salah Roh Kudus kalian mengilhami sampai dia salah menerjemahkan. Yakin. Apa arti yakin? Anda yakin? Arti yakin apa? Ya, Anda bahwasannya kamu... Arti yakin, kalau berbicara minimal kamu mengerti dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu bertanya kepada saya, kamu yakin? Apa arti yakin? Definisi yakin apa? Jangan potong kalimat seseorang yang lagi diucapkan. Kamu bertanya, saya tidak potong kecuali kamu menjelaskan. Kamu bertanya yakin, saya jawab. Kamu ngerti nggak arti yakin? Yakin itu adalah sesuatu narasumber yang harus dipercayai. Yakin itu adalah sesuatu narasumber, itu bukan sifat atau karakter atau perasaan, tapi itu kamu bicara tentang oknum orang. Ini kamu nggak nyambung jawabnya. Yakin itu narasumber. Apa yakin narasumber? Narasumber itu manusianya. Sejak kapan narasumber bernama si Yakin? Perbaiki dulu kosakata Anda, mengerti dulu dengan apa yang diucapkan dengan dewa, jangan dengan hawa nafsu. Apa yakin? Yakin itu sikap. Ada di ranah internal. Kamu bilang narasumber itu orang, narasumber itu bisa jadi orang, bisa itu jelas manusia. Narasumber biasanya di narasumber itu orang. Sumber bukan berarti hanya orang. Sumber itu bisa banyak. Sekarang kamu tanya sama saya, yakin. Apa yang dimaksud dengan yakin? Yakin itu sesuatu narasumber. Apa sesuatu? Yang dipercayai dengan 100%. Yakin itu adalah sesuatu yang apa? Coba jelaskan dulu. Kalau bicara, Bang, ini Komal kita coba edukasi publik. Kalau Anda tidak mengerti sama sekali, lebih baik Anda bertanya. Kalau Anda mau menjelaskan, pastikan itu berdasar, berliteratur. Jangan hanya sembarangan bicara. Kalau memang tidak ngerti bahasa Indonesia, pelajari dulu bahasa Indonesia. Ada KBBI. Coba lihat coba lihat di Google. Apa itu yakin? Baru pahami dulu apa yakin, baru tanya ke saya, yakin enggak saya? Dengan apa? Nanti kita diskusi bagus-bagus. Coba. Ini belum sampai ke titik ini loh. Santai Bu. Jadi gini, kamu mengatakan emang benar ya? Saya Adi Saputra mengakui bahwasanya terjemahan yang dilakukan oleh LA itu banyak yang salah. Ya. Jadi saya mau bertanya kepada Anda. Coba. Tunggu, ulang sekali lagi. Apa yang saya sampaikan tadi berarti divalidasi oleh Anda kebenarannya ya? Benar berarti ya? Memang LAI banyak kesalahan ya? Saya mengatakan, oke, terima kasih. Setidaknya apa yang saya sampaikan itu betul. Lanjut. Jika tidak. Jadi kalau menurut Anda, Al-Quran Anda itu direvisi berapa kali? Mana pernah? Emang pernah Al-Quran direvisi? Coba buktikan dulu. Saya akan buktikan. Coba baca surah Al-Qasas 106. Coba bacakan. Di mana itu direvisi? Coba baca. Saya satu di PES dan nggak bisa open cam. Fandi, tolong Fandi ya. Ketika ada orang yang menuduh di sini, tolong beban pembuktian ke dia. Jangan susahkan saya untuk membuktikan tuduhan dia itu betul. Demi membantu tuduhannya betul, dia suruh minta untuk bacakan ayat yang dia maksud. Gini loh Fandi ya, tolong ya, saya ini seorang pendiskusi, bukan pembantu atau budak dari orang Kristen. Ketika mereka punya tuduhan, pastikan mereka punya data ya Fandi. Kalau enggak, hempaskan ke Danau Toba. Nggak butuh kita orang-orang semacam Bang ini. Adi, ada data Bang Adi, bisa tunjukkan data? Yang saya kasih tunjuk dalam surah. Oke, udah. Bang Ardian, ini Kristen, sama Bang John, Kristen ya. John Chow. Silakan buka mic-nya teman-teman Kristen. Silakan. Teman-teman dikencangin tab-tabnya ya. Ingat teman-teman Kristen, ini bukan Komal lawak-lawakan ya. Jadi jangan ngelawak di sini ya teman-teman Kristen. Kencangin tab-tab layarnya biar Komalnya kuat. Kompak teman-teman, 600 orang lebih. Silakan Kondusifkan Fandi, Uni mau sholat asar. Kondus
Kan Komal, cari orang Kristen yang betul-betul mengerti bahasa Indonesia dulu, punya dasar untuk menuduh Al-Quran, punya dasar untuk menjelaskan imannya. Kalau tidak, mohon maaf Andia, jangan membuang waktu untuk menghadapi orang-orang yang hanya kan air ludah doang, nggak ada guna. Ya, Aduh. Uni mau sholat dulu. Uni. Tunjukin Injil yang kau maksud yang asli. Tunjukin ke saya. Mana? Oke. Tunjukin yang mana? Pertama, ya diam dulu. Perikop yang mana? Kalau Perikop yang mana? Ayat yang mana? Tunjukin ke saya. iya, diam dulu. Saya mau menjawab. Pertama, teman-teman harus tahu ya, orang Kristen harus cerdas, jangan botol. Kalau ada klaim baru minta bukti. Kalau tidak ada klaim jangan minta bukti. Sejak kapan kami katakan Iya, Injil itu mana? ada Kau di bilang tangan kami? palsu, revisi dan sebagainya. Tunjukin aslinya di mana? Perikop yang mana? Yang mengatakan Injilmu palsu bukan kau potong, saya. Jangan kau potong kata-kata tadi pendeta tadi seakan-akan dia Oke. langsung mendisklimer bahwa Injil itu palsu. Enggak. Dia debat antara sekte mereka sendiri. Akhirnya mereka mengatakan bahwa yang kau karang-karang Siapa? itu kau ambil dari Sekte mana? Injilmu sendiri. Ya enggak tahu Sekte tadi kau sebut dari mana. Siapa Kau yang tadi saya sebut maksud? apa itu? Kau nggak tahu, tapi kau pula. Loh. Kau aja nggak tahu. Kau nggak tadi tahu sebut ternyata, tapi kau pendeta tahu. MYM tadi sama sekali nggak ada siapa? bilang Injilnya orang Kristen, Siapa? bukan. Sama Mereka siapa klaim adalah MYM? sekte. Itu sektenya orang Protestan kok kesurupan setan? Internal mereka enggak. Air ludahnya serak-serak bang. Gua Air ludah berserak jinakin, pipi. gua jinakin jin iblis kayak wanita kayak kau ini gitu loh. Ini Sekarang gini aja, to the point. Izinnya tuh keluar Uni. tuh. Ya. Uni, kita apa tuh masuk to the poin point aja. apa? Abang Adian, Roh Kudusnya, oke. Roh Kudusnya ditahan bang, Roh Kudusnya. Ya udah aku tunjukin. Pakai data ya. Oke, diam dulu. Nih saya tunjukin. Kalian Host ini saya tanya kalau nggak host, pakai izin data. host izin host ya, saya Katanya tanya suruh host ya. tunjukin. Kita Ini ganti gimana aja. sih? Suruh tunjukin atau Bang. enggak Oke. sih? Ditunjukin Silakan dulu bang. tunjuk. Teman-teman, mari kita lihat teman-teman ya. Ini adalah tafsir Yerusalem tentang 1 Yohanes pasal 57. Yang bilang kitabmu palsu itu bukan saya, ya, tapi sekolah kalian. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin, yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Persamaan tidak asli apa? Palsu. Nah, terima kasih ya. Jadi jangan kau minta bukti kepada mereka, jangan sama aku. Aku hanya mengutipkan saya jawab perkataan ya. skolar kali. Iya, oke saya jawab ya. Kalau Ian. kalau Apa yang kau lu jawab? Aku bilang ada bertanya. compare ya. Saya ada bertanya Kalau lu nggak? bilang komparasi ya. Kalau lu sudah teliti audit, lu harus bahasanya Injil satu ini dan Injil yang satu ini di perikop surat ini Matius ayat sekian pasal sekian ayat sekian dan Injil satunya Matius pasal Injil sekian ayat mana sekian yang sama. Injil, bro? Itu berubah. Itu Injil apa nih? itu baru yang kau katakan. Itu yang Injil baru apa, Injil? katakan ada perubahan seperti kayak mulut kau tadi. Injil Tapi yang apa, kau Injil? bacakan itu Ngomong apa artikel. Bray. Yang dia bacakan artikel, Bray. Lah, Membedakan kalau lu artikel ngomong dengan aplikasi pun kau kalau nggak lu paham. ngomong artikel tentang Artikel dengan penghujatan aplikasi Injil. pun nggak ngerti ya. Astagfirullah. SMA aja bisa, Bray. SMA aja bikin artikel kayak gitu bisa. Kau buka dari Injil, Uni. Apa sih? Yang sedikit berbobot lah. Sedikit berbobot, sedikit kayak kualitas. Bang Adian, ini buka berbobot Injil, nih. kau analisa ini. Bang Adian, ini bukan koma lawak-lawakan ya bang ya, jangan ngelawak. Teman-teman di Yang bawah- lawak-lawakan itu tantemu itu loh. Tantemu Tetep Uni itu bayar ya. lawak-lawakan. Bang, Dongo. bang, jangan ngelawak di sini, bukan koma lawakan bang. Teman-teman tap-tap ya. Lai. Kalau dia bicara komparasi, dia tunjukin Injil A seperti ini, Injil B seperti ini. Tantemu lawakan aja gitu. Dongo aslinya, tau gak lo? Aduh, kasihan kamu. Eh. Tunjukin kalau lu ngomong artikel anak bayi TKSD bikin artikel aja udah deh. Kok ketik itu kok karang-karang salah-salahin Alkitab Injil. Semua orang bisa. Kalau lu bikin komparasi Injil tahun sekian itu bunyi. Orang kenapa sih? Kayak banyakan utang pinjol kayaknya. Apa jangan-jangan terlalu banyak hutang ya? Kenapa dia itu? Itu kebanyakan makan babi gitu nggak sih? Hah? Saya bingung gitu. Kenapa sih kawan-kawan Kristen ini? Pelan-pelan aja lah kalau. Saya mau nunjukin satu video teman-teman ya. Lanjut, Mohon lanjut. maaf ya, kita tuh nggak suka. Kita itu sukanya tuh pakai data gitu.
Minimal tuh kalau seandainya mau ngomong tuh pakai data, pakai omongan orang lain yang udah belajar. Kecuali kamu para scholar. Boleh, saya terima kok nggak pakai data, asal kamu ahli. Terhadap apa namanya permohonan resmi secara akademik untuk mengajukan semacam judicial review tanda kutip ya terhadap hasil terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang dia temukan ada 6.577 kesalahan. Wow. Dan yang sekarang ini episode spesialnya ini yang saya agak juga terkejut karena ini mempersoalkan versi terjemahan baru 2, TB2 dari LAI, yaitu TB2 cetakan yang semestinya harusnya sama dengan TB2 elektronik. Itu ternyata kontroversinya besar sekali itu. Teman-teman, gini loh ya. Di era yang berilmu pengetahuan dan bahkan kita punya ChatGPT, kita punya Google, bayangkan teman-teman, antara cetak dengan yang online-nya aja kontradiksi. Apalagi bicara 1400 tahun, 2000 tahun lalu ketika mereka tulis dengan tangan, nggak ada mesin cetak. Apa nggak banyak kesalahan tuh? Pakai rasionalitas. Pinter jadi orang. Jadi kita nggak peduli kalian mau nyembah botol kecap, nggak masalah. Doktrin kalian bahwa percaya bahwa kitab itu dari Roh Kudus, nggak masalah. Tapi ketika bicara di ruang publik, klaim itu harus dibuktikan. Sejak kapan kami umat Islam mengatakan kami pegang Injil? Hei, kami pegang Al-Quran, tapi klaimnya adalah kami percaya Injil itu dari Allah. Mana Injilnya? Lah mana kita tehe? Itu kan Injil kepada wahyu kepada Nabi Isa. Isanya aja udah nggak ada, kenapa pula kitabnya harus ada? Bukankah dia ditolak? Terus kalian berharap, jangankan kami umat Islam, kalian yang percaya kitab itu kitab dari Tuhan kalian aja nggak bisa membuktikan mana autografnya. Nggak malu kalian? Ada nggak bisa kalian buktikan kepada kami bahwa kitab yang kalian pegang itu betul-betul seperti pengajaran Yesus seperti yang ditulis Matius? Bisa nggak kalian buktikan kepada kami? Penulis kitab itu aja kalian nggak tahu. Seorang Katolik, Pak dosen, Dr. Antonius mengatakan bahwa penulis Bible, mereka loh Katolik lebih dulu daripada kalian loh. Tidak jelas siapanya. Contoh saya kasih data. Iya. Kalau bicara nggak pakai data mending diam deh, jangan tantrum. Ini Uni. Kalau lu ngomong Kristen Katolik itu punya otoritas Uni. Otoritas Katolik itu namanya Konferensi Wali Gereja. Kalau lu katakan memang Injilnya, Alkitabnya orang Katolik, Kristen Katolik salah, KWI sendiri pasti sudah menyatakan. Sekarang saya tunjukin sama saya, gua langsung pindah ke agama lu Muslim. Kalau di KWI saya menunjukkan, mendeklar bahwa Injil salah, tunjukin sama saya. Gak usah. Iya. Gak perlu. Maaf ya. Saya tidak perlu bertaruh memperbanyak orang bodoh. Saya nggak mau orang Islam tuh banyak yang bodoh. Nggak ada. Apa yang nggak ada? Di KWI nggak ada menyatakan bahwa Injil ada kesalahan. Di mana KWI ada menyatakan salah? Kamu tahu tidak infalibilitas? Tunjukin di Roma. Kamu tahu nggak infalibilitas? Apa itu infalibilitas? Saya tanya sama kamu. Apa infalibilitas? Infalibilitas aja kamu nggak ngerti. Itu kan banyak baca tentang Katolik. Siapa yang berhak infalibilitas aja kamu nggak paham. Infalibilitas adalah doktrin di mana baik magisterium ataupun kepausan tidak pernah salah mengajarkan, itu doktrin. Ketika kau bilang mana orang gereja Katolik mengatakan kitabnya salah, hei hantu belau, mereka punya infalibilitas. Artinya apa? Mereka percaya ketika pausnya mengajarkan itu tidak pernah salah. Paus hantu belau, ini orang apa sih? Udah lalu ngomong sama tembok deh, gua sholat. Gak ada guna ngomong sama lu, gak ada gunanya. BTW satu ya, ciri-ciri orang yang harus berdiskusi dengan saya adalah yang pertama tidak dikuasai oleh roh iblis, roh setan. Ya, satu itu. Yang kedua, harus memiliki akal. Kalau tidak, mending bertanya. Diskusi itu levelnya naik ya. Diskusi itu ada transfer knowledge, saling berbagi. Kalau tidak sampai ke tahap itu, bertanya saja, belajar saja sama saya ya. Biar saya kasih info buat kaliannya. Saya mau sholat asar dulu. By the way, infalibilitas saja kau nggak tahu, lalu kau bicara tentang Katolik, hantu belau. Pulang kampung kau sana, minum obat cacing, cuci muka. Kau yang hantu, pakai kerudung kau malah ngejelek-jelekin agama orang, goblok. Apa yang kau jelek-jelekkan? Itu bukan termasuk ngejelek-jelekin itu. Yang mana? Coba diksinya yang mana? Pakai kerudung kau malah. Hei, kau katanya anak Tuhan punya Roh Kudus, kata-katamu aja busuk kayak sampah. Sekarang ku tanya, mana diksiku yang menjelekkan agama Katolik dan Kristen? Yang mana? Yang mana? Tadi saya kata-katamu tadi itu. Yang mana? Ulangi dong. Kebencian. Yang mana?
Saya mengajak orang Islam untuk membenci orang Kristen kapan, detik keberapa, menit keberapa, hantu belau. Dari cara mulai ini aja sudah kelihatan, kawan. Cara apa? Di sini kami berdiskusi. Kalau kalian tidak mengerti apa-apa, mending bertanya. Kalau kalian mengerti, silakan jelaskan. Hah? Kalau nggak ngerti, tanya, Bang. Naik ke atas nuduh. Kamu mau menuduh, bawa bukti biar tuduhanmu itu benar. Kalau hanya menuduh tidak bawa bukti, berarti kamu membenci saya tanpa alasan. Kenal enggak, ketemu enggak pernah, tiba-tiba kau nyerang pribadi saya. Kau bilang saya berjilbab lalu menjelekkan agama orang lain. Kapan saya bilang? Terus saya tanya, apa gunanya kamu lab-lab kayak gini? Ini diskusi lintas agama. Itu hak kami sebagai pemilik platform. Enggak perlu diskusi-diskusi, kami diskusi aja kamu. Kenapa saya harus ikuti kamu? Emang kamu siapa? Nah, enggak perlu. Suami saya kamu. Kamu kasih makan saya? Enggak mau, perlu dong saya diskusi. Najis banget saja. Jangankan kau, jangan kau, pembantu gue aja nggak mau sama kau berkulub, najis, kotor. Sekarang saya tanya, kenapa kau larang saya diskusi? Emang kau siapa saya? Emang kau lakiku, bapakku? Kita kan sesama manusia, jadi kalau kenapa kau? Apologet rohinya, apologet rohinya, kau yang otak rusak. Kenapa sih? Woi Rifa, woi lah. Apa? Tolong kau jawab kau Rifa. Rifa, apa? Kau jawab. Allah kau siapa? Apa? Allah kau siapa? Allah itu artinya sumpah serapah dalam bahasa Ibrani. Allah ilahku Allah nama. Allah. Oke. Sorry. Allahmu Allah siapa? Kau siapa dulu? Allah kau tolong jawab. Allahmu siapa? Allah kau, karena kau bilang Allah itu nama. Tuhan orang Kristen manusia. Kau bilang kan tarik nafas Tuhan Kristen itu manusia kan? Tuhan Kristen manusia. Benar manusia. Benar, kenapa? Betul, berarti benar ya. Kenapa kau kepo? Kau Muslim babi ini? Kalau di daerah aku ini Muslim babi. Babi semua. Ya enggak? Bahasa kamu orang Islam itu BABIB. Tapi enggak apa-apa Fandi, buka Fandi. Fandi buka. Orang ini Fandi jangan ditutup mic orang itu ya. Yang seperti ini dipuji-puji. Iya. Jadi orang Islam itu BABIB. Di daerahmu orang Islam itu BABIB berarti. Daerahmu di mana? Daerah kau di mana? Daerah kau di mana? Di mana ada? Batu kok itu batu Allahnya. Ternyata batu. Tahu nggak batu yang dijilat-jilat itu, tahu nggak? Jilat-jilat tahu ada batu. Iya, ini batu ya. Itu Tuhan kalian itu. Iya. Allah. Biarkan Fandi, saya kasih data dulu ya. Inilah teman-teman, kenapa ketika mereka ini tidak mampu menjawab ya, mereka akan menghujat. Nah, ini Tuhan kau itu batu bangunan yang dibuang orang tukang bangunan. Ini Tuhan kau yang Nabi Muhammad itu setan bagi aku, dan bagi kami itu Nabi Muhammad itu palsu. Tahu nggak? Teman-teman, mari kita lihat teman-teman. Oke, kau baca kitabmu ini ya. Kau bilang nabiku setan ya. Kalian itu batu. Rekam teman-teman. Karena itu bagi kamu yang percaya mal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya. Di mana kau daerahmu? Di sini nggak pernah. Ya, daerah kau di mana? Daerah kau di mana? Daerah kau di mana? Kau nantang orang Islam. Batang ke Nias kau. Oke, teman-teman. Orang ini menantang orang Sumatera Barat. Saudaraku yang di Sumatera Barat, saudara ini menantang di Nias untuk adu bacot dengan orang Kristen di Nias. Teman-teman yang Sumatera Barat ya. Wahai saudara-saudaraku Sumatera Barat. Kata sama Muslim yang Gak apa-apa Fandi, biar akhirnya mereka gini loh Fandi. Dengan memperlihatkan seperti ini, kita lihat aslinya mereka siapa. Saya pernah nunduk sama siapapun. Teman-teman yang di Sumatera Barat, Seven ini ngajak. Takut-takuti kami orang Muslim di sini. Kami tidak pernah takut. Teman-teman Muslim, Seven ini mengajak untuk datang ke Nias, ya. Namanya Seven, kalian cari ke bio dia. Jangan kalian juga menghujat lah. Ngapain kalian menghujat? Ngapain kalian masuk kami? Orang Kristen. Teman-teman, dengar ya. Uni. Kalau kalian mau live gini, mau live gini, teman-teman lihat ya kelakuan mereka. Ketika dari tadi mereka tidak bisa membuktikan saya menghujat Tuhannya, mereka menuduh saya menghujat. Bahkan si Seven tadi menantang seluruh umat Islam untuk datang ke Nias berhadapan dengan dia. Itu urusan kalian ya. Kalian yang nonton rekomennya, diam kau, dia yang nantang kok. Diam, dia yang nantang kok. Kok saya yang provokator, dia yang nantang kok. Dia bilang apa? Orang Islam di daerah dia di Nias itu adalah BABIB. Dia yang bilang
bilang kok saya provokator. Saya justru minta kalian membuktikan. Pernah tidak dari tadi saya menghujat agama kalian, menista agama kalian. Saya mengutip perkataan Pak Yonatan Purnomo. Kalian merasa terhujat, bilang sama Pak Yonatan. Nah sekarang gini, tadi si Steven tadi mengatakan bahwa orang Muslim di tempat dia itu adalah BABA BIB. Ya saya serahkan saudara-saudara saya di Sumatera Barat. Kalian kan Muslim tuh, ya udah datangin aja si Steven. Dia bilang kalian semuanya BABA BIB. Itu bukan provokator, dia yang menantang kok. Dia tahu kan ini ruang publik yang nonton 1,2 orang. Ya, ini mohon maaf nih ya. Kalian mampu nggak membuktikan saya menista agama kalian? Kenapa kalian tantrum? Kenapa kalian tidak mampu menjawab pertanyaan saya? Kalian tantrum. Tunjukkan dari tadi diksi saya pernah menista agama kalian. Di sini Tuhan kalian yang batu. Ini saya bacakan ayatnya ya. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Siapa batu penjuru? Tuhan kalian bukan? Jawab dong. Jadi kalau kalian bisa membuktikan saya menghujat, silakan laporkan ke kantor polisi kan, biar polisi yang menangkap saya, bukan kalian. Emang kalian siapa? Kalian pikir kami takut? Kami diskusi ilmiah, dari tadi menjawab, dari tadi bertanya. Kalau kalian menghujat, lalu kalian katakan gara-gara kami, hei hantu belau, kau pikir nggak ada ahli bahasa di Indonesia ini? Kau pikir orang Indonesia ini botol semuanya? Dari tadi kita membuktikan kebenaran Al-Quran dengan mengutip apa pernyataan para ahli kalian. Kok kejang kalian? Tantrum kalian? Hah? Jadi kalian yang menantang kok saya yang kalian bilang provokator. Kan kau yang masuk ke sini mengatakan umat Islam di tempat kau adalah BABA BIB. Kan kau yang bilang suruh orang Islam ke sana. Kan aku cuma bantu. Saya menghimbau nih buat orang Islam, datangi tuh Seven tuh, dia yang nantang kalian kok. Kok saya? Saya udah di Ternate, nggak ada urusan sama saya. Saya mau sholat asar dulu, Fandi ya. Oke, lanjut dulu ya. Pastikan Fandi yang naik adalah manusia bukan hewan ya. Siap. Bang Gumasa Kristen ya. Bang Taro ini buka mute-nya Bang Taro. Pak. Silakan buka mute-nya Bang. Bunda Vera, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Taro buka mute-nya Bang Taro. Kristen atau Muslim silakan dibuka mute-nya. Bang Taro. Bang Taro, ya udah dibawa aja dulu ya. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik kirim permintaan. Bang Kumasak itu signalnya merah itu, aduh. Utabalin mana yang Kristen? Coba yang Kristen ya. Yang Kristen mana yang Kristen? Jadi Bang Seven ini siap-siap mempertanggungjawabkan argumennya, statementnya sendiri ya. Menghina, menghujat tadi, aduh berat itu. Bang Hutabali, Hutabali. Iya. Kristen Kristen. Kristen apa Kristen. Kenapa kau bawa Iran tadi dibawa di typinganmu? Kenapa Iran? Kenapa? Kristen apa Kristen. Kristen aga, Kristen apa? Enggak urusanmu Kristen, yang penting Kristen. Kenapa sih kawan-kawan Kristen kayak gini semua ya? Kenapa kepo? Mau diskusi kau rupanya. Kenapa? Mau diskusi rupanya. Aku mau saranin. Saranin apa? Ya, kalau mau kau saranin jadi banyak pengikut. Sebentar. Kalau mau saran, kau masuk ke komal-komal Kristen yang suka hujat Islam. Ki Amit, Agatha, Sokuntul, Christian Prince. Kau masuk ke situ. Kau cara main mereka, weh, monyet-monyet, jangan kalian suka hujat-hujat agama orang, kayak gitu. Sampaikan kepada mereka. Udah. Silakan. Pandi, kalau dia mau suruh ke ini aja, psikiater aja bilang. Psikiater. Enggak, ini rata-rata teman-teman yang naik ini belum suntik imunisasi semua. Makanya itu dari kecil kalau disuruh ibu pergi suntik imunisasi, pergi, jangan pergi main kelereng. Inilah akibatnya kalau kalian disuruh pergi suntik imunisasi, kalian pergi main kelereng. Kayak ginilah jadinya.
Siapa lagi? Gue masak. Apa lagi gue masak? Iya. Apa lagi kau? Kenapa masalahnya kalau Tuhan kami ada yang manusia? Ya nggak boleh lah, masuk neraka nanti. Kenapa? Ya di perjanjian lama kan bilangan 23:19. Sebab ada banyak Tuhan loh, ada banyak Tuhan. Nggak boleh lah, satulah saja Tuhan. Janganlah banyak-banyak. Makanya beda loh, Yahweh yang disembah Israel atau yang disembah Yesus pasti bukan Allah Wiswit. Halo. Ya, halo Bang Marbun. Halo Bang. Halo. Kristen Bang. Oh Kristen Bang, Kristen. Ya silakan. Silakan, gimana Bang? Apa nih mau dibahas? Ini kenapa Pak pakai akun pengikut mengikuti 0 ini? Saya baru ini Bang, baru daftar TikTok. Oh gitu, siap. Gimana Bang? Jadi kalau menurut Bible, Tuhan itu banyak kali. Alamak. Alamak. Jadi gini, Ulangan 10 ayat 17. Ya. Sebab Yahweh lah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Gimana pula kau dapat Allah itu? Aduh. Gak usah gini, gak usah kita pakai Tuhan. Gak usah pakai Allah. Sebab Yahweh lah. Halo. Ini siapa Dewa sih segala dewa, Tuhan segala Tuhan. Gue masak, diam dulu kau, gue masak. Yang lain itu diam dulu Bang, suruh diam dulu, nggak jelas tuh. Yang lain di mute dulu. Halo Bang, halo. Ya, gimana Bang Marbun? Ini topiknya Tuhan Kristen manusia itu Bang ya? Ya, pertanyaan ini Bang. Ada tanda tanya di belakang itu. Abang apa? Abang Muslim? Muslim. Kami di sini Bible semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan. Bentar dulu kau, gue masak. Gue masak, diam dulu, gue masak. Gantian ngomongnya. Saya dari tadi duluan saya. Bentar lah, nanti ku kasih kesempatan 1 jam kau ngomong sendiri. Halo. Silakan, ya Bang Marbun, silakan. Tuhan Kristen manusia, maksudnya Yesus gitu Bang ya? Yap. Maksud pertanyaannya itu menuju ke Yesus apa gimana Tuhan Betul Kristen? Bang. Yesus kan manusia, yang dituhankan Kristen kan manusia, Yesus. Oh. Kami orang Kristen itu Bang ini Bang, kami orang Kristen itu percaya akan Tritunggal, paham kan Bang? Trinity, Tritunggal. Ya, lanjut aja Bang, lanjut. Tuhan artinya raja. Ya, jadi Yesus itu jadi gini Bang. Dulu gue masak. Simpelnya bagi kami orang Kristen itu, misalnya abang ini kan abang ada tubuh, ada roh, ada juga terbagilah jadinya kan. Bukan cuman sendiri gitu kan. Di diri kita ini kan ada inilah tubuh kita kan, ada roh kita nantinya kan. Nah, jadi kami percaya Yesus itu sebagai Tuhan juga, tapi sebagai tubuh. Gitu loh Bang. Lanjut Bang. Allah, Yesus, Allah dan Roh Kudus, itulah yang 3 itu bukan Tuhan kami manusia, bukan. Iya, Tuhan kami ya Tuhan gitu, bukan Tuhan kami manusia. Bang Kalemak ini Kristen atau Muslim Bang Kalemak? Kristen saya. Oke, di mute dulu Bang ya. Silakan teman-teman Kristen naik dulu. Nggak Bang, saya mau tanya cepat ini aja Bang. Ini Bang. Saya dulu nanya Bang, boleh Bang? Bentar dulu, pelan-pelan teman-teman Kristen, pelan-pelan. Boleh tidak saya tanggapi dulu tadi Bang Marbun ya? Iya, saya mau tanya dia cepat-cepat ini aja. Bentar dulu, kenapa sih? Antri lah, satu-satu lah. Tadi kau bilang Agatha itu penghujat Islam. Astagfirullah. Apa sih? Kenapa sih kalian ini? Mana bukti kamu? Enggak, itu udah dilaporkan dia itu, udah dilaporkan. Udahlah, bentar lah kita bahas. Alamak. Kalemak, kenapa rupanya kau? Kau apa? Kau gundiknya? Ada kau punya bukti apa? Kenapa pula kau kejang-kejang naik sini? Iya, gundik. Jangan sampai gundiknya. Bentar dulu kau gundiknya ke Agatha. Bang Marbun dulu ini. Dari tadi dia. Jangan hargailah kawan Kristen yang lain. Sudah, kamu punya bukti apa coba? Tunggu dulu, gantian dulu. Itu Bang Marbun duluan naik loh. Alamak, kayak mana ceritanya kalau macam ini? Biarkan dulu dia. Kamu ngomong dia bilang penghujat. Tunggu dulu gundiknya Agatha. Aduh. Iya, masa dia? Gak suka dia. Gundiknya itu Agatha, gundik dia ini.
tanya kau. Gundinya Agatha rupanya kau. Bawa nama orang kamu. Baluap. Jangan marah-marah, Gundi Agatha. Santai. Gak jelas bawa nama orang kamu. Turun aja bang, kalau emosi turun aja. Betul. Nah, tuh, dengar tuh. Bawa nama orang lah. Gundi Agatha turun aja kalau emosi. Sudah tahu dia. Turun aja bang. Ini ranah diskusi kali Mak, bukan urusan romantis gitu ya. Kenapa kau bawa nama-nama? Assalamualaikum Munirifa. Emangnya Agatha ada? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Agatha? Prida yang ada. Prida Magdalena. Siapa itu Agatha? Gak kenal aku. Si Prida aku kenal, janda anak 3. Tahu aku. Iya, nama anaknya ada Aksiel, ada siapa nama anaknya? Aksiel, anak tengahnya itu. Dindaku, dia naik marah-marah. Ini kayaknya marah-marah. Kayaknya gimana nih diskusinya nih? Nggak jelas. Coba yang serius lah. Saya tidak ya, marah-marah. Diskusi aja. Kalau kalian di sini mau curhat, jangan di sini. Cari rumah Made deh sana. Iya. Ya, Marbun selamat sore. Waktu Ternate. Anda motivasinya ke sini ngapain? Silakan dijelaskan dulu biar saya tahu treatmentnya seperti apa. Apa motivasinya ke sini? Tahu kan ini Komal apa? Oh, tadi saya lihat ini scroll TikTok kan, cuman muncul ini akun mbaknya. Iya, kebetulan saya kesini terus mau ngapain? Mau diskusi tapi kan? Oke, diskusi berarti. Oke, tema apa yang mau kita angkat, brother? Kalau saya sih pengen ini tertulis Tuhan Kristen manusia. Iya. Mau menjelaskan ini atau mau ke kitab suci? Silakan. Mau menjelaskan. Tadi saya udah jelasin yang itu, Mbak. Mana yang mau dijelasin? Yang udah dijelasin. Tuhan Kristen manusia, betul? Iya, itu mungkin bagi yang Muslim pertanyaan seperti itu tuh karena Yesus kan, kalian nganggapnya itu manusia. No. Gini. Bukan, jangan bilang kami dulu. Kita mau dari kalian. Kalian jelaskan dulu itu. Iya. Tuhan kami itu bukan manusia. Tuhan kami berarti itu Yesus bukan manusia. Itu tadi saya jelasin. Tunggu aku bersihin dulu ya. Oke, Tuhan Anda itu manusia atau bukan? Coba itu dijawab dulu, biar kita tahu. Tuhan kami itu Tuhan maha segalanya. Mau dia mau jadi manusia bisa, mau dia mau jadi malaikat pertanyaan bisa. Saya itu kayaknya saya nggak bertanya begitu deh. Pertanyaan saya adalah Tuhan kamu itu manusia atau bukan? Saya nggak bertanya apakah dia bisa jadi manusia atau enggak. Coba pahami dulu pertanyaan saya. Tidak. Gimana mau diskusi? Tuhan kami itu tidak manusia. Bukan manusia, oke. Ya, bukan. Oke. Bagaimana pendapat Anda? Menurut gini. Bentar dulu, saya belum minta penjelasan karenanya. Kan jawabannya udah Anda jawab tuh. Berarti udah clear jawabannya. Maka saya kasih kepada Anda, tolong tanggapi ayat ini. Pendapat Anda gimana, ya? Coba. Maaf ya, saya agak pilek ya. Barusan habis minum es, jadi agak pilek. Yang penting. Marbun ini Kristen apa? Katolik atau Protestan? Kalau saya itu Kristen ya. Kalau saya nggak mengkolom-kolomkan. Tidak punya denom. Tidak punya denom. Enggak, saya Kristen. Saya pengikut Yesus saja. Berarti kamu tidak punya denom sama sekali. Saya Kristen. Oke, bentar ya. Aduh, HP aku rusak lagi, bentar. Ini Bang Husmai Kristen atau ya. Muslim? Bang Husmai, dibuka mic-nya Bang. Sambil saya sapa ya, teman-teman di tap-tap layar. Coba kamu. Coba apa? Coba, Anda punya Bible nggak? Punya Bible nggak di sana? Punya. Coba. Coba buka 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Silakan. Bible-nya di handphone. Kalau saya buka dari sini ketutup live-nya. Kalau gitu saya bantu baca ya. Iya, coba. Tadi bukan manusia ya menurut Anda ya. Nah, coba dipahami ayat ini terus dijelaskan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi
antikristus ini yang menganggap Yesus manusia atau bukan? Menurut Anda di dalam ayat ini? Sebab Yesus datang sebagai manusia loh. Sebagai manusia. Ya udah, berarti dia manusia atau bukan? Berarti dia bukan gitu, Mbak. Bukan. Orang kalau datang sebagai berarti dia bisa berubah wujud kan? Dari yang sebelumnya menjadi manusia. Iya, dia datang sebagai manusia. Maka dia manusia atau bukan? Datang sebagai manusia. Tadi katanya bukan manusia, mana yang betul nih? Itu Mbak, kalau Mbaknya mau berargumen seperti Coba. Saya ingin mau lihat siapa antikristus di sini. Pandi, Yesus manusia bukan? Manusia. Gini. Oke, kamu bukan antikristus. Kak Vera, Yesus manusia bukan? Manusia dong. Oke, bukan antikristus. Miftah, bentar dulu. Kita mau uji siapa antikristus di sini. Miftah, Yesus manusia bukan? Manusia. Mantap. Marbun, Yesus manusia bukan? Yesus Tuhan. Yang menjelma menjadi Antikristus ini parah ini. Ini penyesat yang dikatakan Yesus ini. Loh, dalilnya begini bunyinya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. API Riau, Yesus datang ke dunia sebagai apa? Silakan. Manusia unik. Mantap, bukan antikristus. Dengar. Arti ayat itu yang tidak mengakui Yesus adalah Tuhan yang telah datang sebagai manusia, bukan yang mengakui. Kok nama-nambahi kitab suci? Di mana di situ Tuhan? Kamu jangan nama-nambahi firman kitab sucimu lah. Mana coba? Mana di situ tertulis Tuhan? Nah, dunia orang nama-nambah ini penyesat beneran nih, nama-nambahi. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Mana di sini Tuhan? Wah, nama firman Tuhan nih antikristus. Antikristus nama-nama. Kamu double loh sesatnya loh. Pertama kamu antikristus, kedua kamu nama-nambahi firman Tuhan. Jangan menambahi firman Tuhan. Kitab Ulangan itu tertulis begitu. Malah kamu nambah-nambahin. Mana ada kata Tuhan di situ? Ngeri kali loh kamu ini. Ini Mbak ya. Ini kita diskusikan. Mbaknya ngomong, saya ngomong gitu kan. Benar. Silakan kamu yang ngomong dulu. Jadi itu tujuan ayat itu disampaikan bukan mau mengatakan Yesus itu manusia, bukan. Tujuan ayat itu disampaikan untuk mengatakan Yesus datang sebagai manusia. Yesus itu Tuhan, bukan manusia. Jangan kalian buat menjadi. Kapan dia jadi Tuhan? Coba tunjukkan ada Tuhan bernama Yesus sebelum dia lahir. Antikristus, tahu arti antikristus nggak? Antikristus itu yang tidak mengakui Yesus itu Tuhan, bukan tidak mengakui Yesus. Di mana tertulis? Apa? Mana tertulis yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah antikristus? Di mana tertulis itu? Itu tadi yang kau baca itu apa? Itu di situ manusia, bukan Tuhan. Ya ampun, kamu nambahin kitab suci aja kamu ini. Parah kamu ini. Loh, Yesus itu kan Tuhan bagi Bang Marbun, entar dulu. Ini Kristen semua yang naik ya. Gini aja. Bang Marbun, sebentar, dikit aja dulu. Bang Yabes, Rudi Kristen, Silparatu Kristen kan? Oke, Kristen semua ya. Bang Apirio izin gantian dulu sebentar ya. Kita siapkan satu kursi kosong. Ya, assalamualaikum. Nanti naik kembali bentar Bang. Oke, silakan Bang Marbun dilanjutkan Bang Marbun. Yang lain di mute dulu ya. Jangan dulu ngomong biar nggak berisik. Silakan Bang Marbun dibuka mute-nya. Bang Marbun. Oke. Sekarang gini aja deh. Aku mau mbaknya ini coba yakinkan aku kalau Muhammad itu nabi. Oke, bukti kalau dia nabi adalah tidak ada satupun literasi yang membuktikan dia berdusta seperti Paulus dan Yesus. Maka Nabi Muhammad fix seorang nabi. Mbak tahu nggak artinya nabi itu apa? Nabi atau dari bahasa Ibrani-nya kata nevi, naba'a, annaba adalah pembawa berita. Di mana dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 nabi itu tidak mungkin berdusta karena firman Tuhan dia bawakan melalui lisannya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Ibrani nevi itu artinya secara etimologis adalah dipilih dari tempat A mengalir dari tempat tinggi, itu secara etimologi. Tapi secara terminologi Nabi menurut saya lagi jelasin kalau mau membantu. Tadi katanya tanya menurut Mbak Nabi itu apa, giliran dijelasin nggak butuh penjelasan, ngapain lu nanya? Kalau lu nggak butuh penjelasan gue ngapain lu nanya?
Oh my God, dijelasin. Saya bertanya, kenapa? Saya ini bukan pembantumu. Saya tidak menjawab sesuai dengan keinginanmu. Saya menjawab dengan keilmuan saya. Karena dia membawa firman Tuhan dan dia menjadi suri tauladan buat umat Islam dan dia membawa Al-Quran sebagai firman Tuhan untuk panduan kehidupan manusia setelah Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Mana sih? Sebutkan satu nubuat Muhammad kalau memang dia nabi. Coba. Oke, ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Mazmur Mahmadim, ada. Barang siapa yang diberikan kitab kepadanya. Oh iya, Mazmur. Katanya suruh nunjukin nubuatan Nabi Muhammad. Ini gimana nih orang nih bertele-tele deh. Saya masih nunjukin Taurat. Di kitab yang kalian klaim sebagai Taurat. Mana ada di Al-Quran nubuatan tentang Nabi Muhammad, PA? Al-Quran itu bukan kitab nubuatan. Ini gimana sih orang nih? Kenapa kalian sebut? Kau tadi tanya nubuatan, aku kasih nubuatan. Kalau dia bisa bernubuat. Berarti kau bilang mana? Oke, ketika Nabi Muhammad mengatakan bahwa orang Islam akan menguasai Spanyol, terjadi, berarti betul. Dan akan dikalahkan orang. Loh, aku pun bisa membilangkan itu. Ini orang ini kenapa sih? Enggak, udah. Oke, kau tunjukkan nubuatanmu yang pernah terjadi, coba. Gini. Ini orang ini apa sih nggak jelas? Fandi ini udah bilang naikin tuh orang yang sehat akalnya lah. Ini orang nggak ngerti dengan pertanyaannya sendiri loh. Kau bilang mana nubuatan tentang Nabi Muhammad tadi? Aku tunjukkan dalam kitabmu ada tertulis dalam kitab Yesaya bahwa apabila diberikan kitab itu kepada orang yang tidak bisa membaca, dia berkata, aku tidak bisa membaca. Itu adalah penglihatan. Siapa emangnya yang mengatakan begitu kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Satu. Kemudian dikatakan Kedar. Aduh, ini kalian tuh bertanya, dikasih jawaban kok kalian yang menolak, bantah pakai antitesis, penjelasan para rabi. Ini kalian bukan siapa-siapa, nggak ngerti apa-apa, mau membantah saya pakai kebingungan kalian sendiri. Pakai data, saya kasih data. Jangan pakai Bible kalau bantah. Jangan pakai Bible dong, pakai kitabmu. Dengar ya, kitabmu itu adalah kitab yang diklaim sebagai kitab nubuatan buat Yesus, ya kan? Yang kalian tanyakan sesuai dengan paradigma kalian, saya harus gunakan paradigma kalian. Kenapa saya harus pakai bantah pakai Al-Quran? Emang kalian pikir Al-Quran itu adalah karangan manusia? Al-Quran itu kalam Allah yang tidak ada di dalamnya seperti kitab kalian, cerita-cerita yang dibuat oleh manusia. Saya bantah pakai kitab kalian karena kalian Kristen, kecuali kalian bukan Kristen. Kalau kalian Hindu, saya bantah pakai kitab kalian Veda. Lucu kalian ini. Kalian seolah-olah jijik dengan kitab kalian gitu loh. Kalian kayak seolah-olah kitab kalian tuh kayak nggak bisa dijadikan sandaran kebenaran untuk kalian sendiri. Padahal kalian Kristen, kan lucu. Sudah. Saya ngomong lagi. Masa kau bilang saya jijik? Justru kamu yang jijik. Kok pakai kalau saya jijik nggak mungkin saya baca dong. Buktinya saya baca. Artinya saya nggak jijik. Kenapa kau nggak berani pakai referensi Bible? Jijik nggak? Muhammad di Bible. Oke, saya tunjukkan. Dalam Kejadian pasal 24. Saya belum jawab, kok kasihan. Nanti kalau saya salah baru bilang kasihan. Ini saya mau jawab nih. Ya kita baca ya. Nih, kita tunjukkan nubuatan tentang Nabi Muhammad, tentang Bani Kedar dalam kitab Perjanjian Lama atau kitab yang kalian bilang Torah itu ya. Kalau ngomong tuh satu-satu, jadi jelas. Nah ini. Mari kita baca Yesaya pasal ke-42 teman-teman, nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar itu tinggal di mana? PA di Yerusalem, hantu. Kalian tuh kadang-kadang aneh deh, dikasih info, dikasih data, kalian tolak tanpa belajar dulu. Minimal kalian baca dulu kitab kalian. Di sini tertulis adalah perikopnya hamba Tuhan. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum apa yang disampaikan Yesus kepada bangsa-bangsa? Hukum apa? Hanya Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan hukum ke seluruh bangsa-bangsa. Nah, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suara di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Nah, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Nah, Nabi Muhammad itu meninggalnya sudah selesai mengajarkan hukum-hukum di muka bumi. Jangankan kalau kalian bilang ini Yesus, lucu. Yesus itu jangankan bumi, kampung halamannya aja nggak Kristen. Nabi Muhammad kampung halamannya semua mayoritas Islam. Artinya dia berhasil.
Terus, beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kalau kalian katakan Yesus kalian adalah terang untuk bangsa-bangsa, coba tunjukkan ajaran Yesus yang dijalankan oleh para bangsa-bangsa. Kalau ditanyakan Nabi Muhammad ajarannya dijalankan bangsa-bangsa, banyak. Buktinya Islam itu berkembang, seluruh bangsa mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Kami bisa membuktikan bahwa sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad. Kalian umat Kristen hanya mengaku pengikut Yesus, padahal ajaran kalian itu bukan ajaran Yesus. Saya bisa buktikan itu. Artinya bukan kalian yang dimaksud. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk. Nah, pertama, Yesus kalian tidak meniadakan perbudakan. Nabi Muhammad meniadakan perbudakan. Sejak Nabi Muhammad itu ada, perbudakan dihapuskan dari hukum Islam. Karena pelan-pelan perbudakan itu dijadikan sebagai orang biasa. Tuhan kalian menghapuskan perbudakan? Nggak ada. Tunjukkan datanya kalau ada. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Di sini kan terjemahannya Tuhan, padahal bukan Tuhan. Karena kitab kalian itu kitab ngambil dari Septuaginta dan juga teks Mesora. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Tuh, kalian saja menyembah kepada patung juga tuh sekali. Ada patung di tempat-tempat kalian. Mana ada orang Islam pakai patung, mana ada orang Yahudi pakai patung. Berarti ini bukan untuk kalian. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan sebelum hal-hal itu muncul. Puji-pujian tentang penyelamatan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Dor. Sejak kapan itu Vatikan didiami Kedar? Sejak kapan itu Yerusalem didiami Kedar? Kedar itu anaknya Ismail, Nebayot, tinggalnya di Jazirah Arab. Nah, baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan. Yesus kalian berperang? Kapan Yesus kalian berperang? Nabi Muhammad berperang. Bentar dulu, saya belum selesai. Saya akan menjawab pertanyaan Bang Rudi. Nah, kalian mengatakan ini untuk Tuhan kalian. Coba tunjukkan sekali Tuhan kalian pernah berperang. Kalau ini dikatakan sebagai nubuatan, Nabi saya berperang. Ketika Nabi saya melakukan apapun itu artinya Tuhan yang melakukan, bukan berarti Tuhan menyamar jadi Nabi lalu dia mengerjakan. Enggak, sama seperti ini. Yang memberi rezeki kepada saya itu adalah Allah, tapi dia nggak perlu nyamar jadi bini laki saya gitu. Itu caranya Tuhan bekerja melalui utusan-utusannya. Itu paradigmanya. Nah, ia bertempik, bersorak, ia memeki terhadap musuh-musuhnya, ia membuktikan kepahlawanannya. Ada Tuhan kalian begini. Justru dia yang tertusuk oleh Hansip Romawi lalu pergi meningsoy, lari ke pergi terbang, tak terbang, enggak tahu lah, terangkat, tak terbang, tak apa. Mohon maaf nih, kata-katanya aku nggak ngerti nih. Apakah terbang, apakah terangkat atau bertransformasi atau apa? Intinya dia katanya ke surga menurut penulis kitab kalian. Itu. Jadi kalau kalian tanya mana nubuatan tentang Nabi Muhammad, ini kita bisa bacakan. Ini di tempat Kedar. Nah, sejak sekarang emang Kedar itu tempat pemujaan Yesus di sana, di Ka'bah itu, di Mekah itu. Yesus, nyanyian Yesus di situ dinyanyikan. Kalau memang itu adalah tempat Yesus, kapan terjadi? Sejak 1400 tahun lalu kapan terjadi itu? Ini yang disebut dengan fakta bahwa nyanyian terbaru itu datang dari Arab. Kata Tuhannya Bani Israel. Kenapa? Karena memang kata Tuhan Bani Israel, nabi-nabi tidak lagi datang dari keturunan Israel. Nih. Sudah. Bentar, ini belum selesai. Anda bertanya, saya harus menjelaskan. Dong. Ya kepanjangan lah, namanya saya mengajarkan. Enak aja nih. Uni bisa nggak saya bantah tentang yang tadi? Iya, Anda bantah, tapi nanti saya baca dulu. Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya ini bukan pembantu kalian, bukan budak kalian. Saya seorang mahasiswi. Ketika Anda bertanya, pertanyaan lebih pendek dari jawaban itu lumrah karena saya yang menjelaskan. Saya tidak mungkin separuh-separuh menjelaskan. Nanti tanggung kentang. Saya kan tidak minta panjang-panjang. Saya bukan untuk Anda, saya bukan budak Anda. Saya mau sedikit saya tambahkan dulu. Bukti kalau tidak ada lagi nabi dari Bani Israel itu ada dalam Ulangan pasal 34 nomor 10. Seperti Musa. Ingat Ulangan 18 mengatakan nabi akan diutus seperti Musa. Tapi di Ulangan 34 ayat 10, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit dari antara orang Israel. Maka Islam mengakui kebenaran ini kalau memang ini adalah firman Tuhan. Kami tidak palsu, kami tidak tipu-tipu. Kenapa? Isa putra Maryam bukan Bani Israel loh, karena nasab itu ke bapak. Dia nggak punya bapak. Dia dikatakan Ibnu Maryam, bukan dikatakan Bani Israel. Dia nggak punya bapak. Yang namanya nasab itu ke bapak, hasil sperma bapaknya. Sementara tidak ada nabi setelah Musa dari Bani Israel lagi. Kenapa?
Kenapa begitu? Karena orang-orang Israel ketika diutus nabi dari keturunan mereka, mereka kill satu-satu. Itu udah kacau semua itu. Kepanjangan. Nabi Musa itu masih ada kalau di kitab suci itu masih sampai di Meliaki. Utusan sampai di Meliaki, Bu. Itu Uni. Baru selesai. Satu-satu dong yang ngomong. Satu-satu siapa dulu? Yang tadi di kitab mana yang ya Rudi dulu dong. Itu untuk Nabi Isa. Coba itu siapa Muhammad, itu? Ya? Ibu siapa? Ratu Pi. Oh iya, saya bantu. Saya jawab dulu itu jawabannya Uni itu. Ya ini ya. Ya sabar dulu Ibu, sabar Ibu. Tadi data. Halo, sabar dulu, biar nanti saya omong dulu. Ini apa ini kalian berdua aja nggak bisa sabar loh kalian sesama kalian aja saling baku hantam di sini di Komando Islam loh kalian nggak malu. Saya kasih kesempatan Bang Silparatu. Oke, silakan dulu. Silakan Silparatu duluan, silakan. Oh ya. Ini dalam Matius ya, Matius pasal 12 ayat 15b sampai dengan 21. Berbicara tentang Yesus hamba Tuhan seperti yang tadi Uni baca di kitab mana itu ya. Nah itu dia bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk Yesus. Ya perikopnya Yesus sebagai hamba Tuhan. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Ia dengan keras melarang mereka memberitakan siapa dia. Karena belum bisa karena kalau mereka berbicara tentang namanya berarti misi dari apa yang sudah Allah Bapa buat berarti tidak akan pernah tercapai. Iya. Selanjutnya supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadikan hukum itu menang dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nah itu ayat itu yang tadi yang udah bilang. Hukum apa yang diterapkan Yesus ke seluruh bangsa-bangsa? Hukum kasih, Ibu. Ya, coba tunjukkan satu negara yang mengamalkan hukum kasih. Semua negara. Satu bangsa. Ibu, saya satu negara yang menjalankan hukum kasih, coba tunjukin. Ya satu aja. Negara apa? Negara apa? Semua negara. Satu negara mana?